Halo, selamat berjumpa kembali dengan Kuntum di pagi hari yang indah ini. Kuntum hari ini edisi Senin tanggal 1 November 2021 akan mengambil tema berbahagia selalu di dalam Yesus Kristus. Hari ini juga merupakan hari raya semua orang kudus dengan warna liturgi adalah putih. Adapun bacaan pada hari ini adalah Wahyu 7 ayat 2 sampai 4, 9 sampai dengan 14, kemudian dari Mazmur Tanggapan dari bab 24 ayat 1 sampai dengan 4b, kemudian ayat 5 sampai dengan 6. Adapun bacaan kedua pada hari ini diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan 3. Sementara untuk bait pengantar Injil diambil dari Injil Matius bab 11 ayat 28, dan bacaan Injil sendiri hari ini diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai dengan 12a. Mari kita lihat sama-sama bunyi bacaan Injil yang diambil dari Matius 5 1 sampai dengan 12a. Khotbah di bukit. Ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat Kuntum yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini dari Matius bab 5 ayat 1 sampai 12 itu juga sama dengan bacaan Injil pada hari Senin tanggal 8 Juni pada tahun lalu, tahun 2020. Tadi kita bisa mendengar bahwa dalam pengajaran di bukit kepada para muridnya dan orang banyak yang mengikuti Yesus Kristus pada saat itu, ia mengajak kita untuk menyadari bahwa Allah Tritunggal Maha Kudus tidak pernah meninggalkan kita, terutama di saat kita berduka cita karena sedih, takut, cemas, dan kehilangan harapan atau semangat. Selalu ada harapan dalam setiap pergumulan hidup kita selama ini, sekarang maupun yang akan datang. Allah Tritunggal Maha Kudus ingin kita menghapus air mata kita dan menatap masa depan yang lebih baik bersamanya. Walaupun kelihatannya tidak mungkin, tetapi bagi Allah Tritunggal Maha Kudus, semua itu mungkin, bahkan pasti. Walaupun kelihatannya tidak mungkin, bahkan di masa-masa sulit akibat pandemi COVID-19 saat ini misalnya, Yesus Kristus tetap mengajak kita untuk berbahagia bersamanya, karena ia tahu apa yang sedang terjadi dan apa yang kita inginkan. Sebab ia sendiri sudah merancangkan yang terbaik untuk kita.
Kalau kita ingat dalam Matius 11 ayat 28, di sana dikatakan, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Dan di dalam Yohanes 16 ayat 22 ditegaskan bahwa sukacita yang Yesus Kristus berikan, tidak seorang pun yang dapat mengambilnya. Sahabat Kuntum yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini, khususnya pada ayat ketiga sampai dengan ke-10, Yesus Kristus menjelaskan 9 kategori orang yang diberkati atau berbahagia, yaitu orang yang miskin di hadapan Allah, berduka cita, lemah lembut, lapar dan haus akan kebenaran, murah hati, suci hati, pembawa damai, teraniaya oleh sebab kebenaran, dan yang terakhir, dicela dan dianiaya serta difitnah segala yang jahat karena mengikuti Yesus Kristus. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kita. Demikian kata Matius bab 5. Jangan terkejut, karena pasti kupu-kupu akan datang dan hinggap dekat dengan kita. Begitulah kebahagiaan itu sejatinya. Pertanyaan yang kedua sekarang adalah, inginkah Anda hidup bahagia? Jika ya, maka cobalah untuk melepaskan kebahagiaan bagi orang lain. Membawa damai bagi mereka, atau bermurah hati untuk mereka. Jika Anda ingin hidup bahagia dan jawabannya adalah ya, maka mulailah juga dengan pertobatan. Artinya, meninggalkan segala hidup duniawi dan cara pandang duniawi. Kembali kepada Allah Tritunggal Maha Kudus dan menggali nilai-nilai yang telah ditetapkannya dan praktekkan itu dengan sebaik-baiknya. Jadilah bukan siapa-siapa di hadapannya. Tunduk padanya, bersedia mengerjakan kebenaran, dan bahkan rela menderita karena kebenaran itu sendiri. Wow, sahabat Kuntum pasti akan bisa melihat dan merasakan sendiri kebahagiaan itu bila mau mencoba melakukan dua hal tadi. Mengapa demikian? Karena engkau adalah pribadi yang diberkati oleh Allah. Kita telah diingatkan berkali-kali bahwa kebahagiaan yang sejati bukan masalah fisik atau materi, tetapi melainkan rohani. Sumber kebahagiaan yang sejati tentunya hanya berasal dari Allah Tritunggal Maha Kudus sendiri. Dunia mungkin menawarkan kebahagiaan, tetapi itu sifatnya hanya sementara dan terbatas.
Ingat, Amsal 17 ayat 22 mengatakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Karena itu, pagi ini, marilah saya mengajak sahabat Kuntum untuk sama-sama mengejar hal-hal rohani lebih daripada hal-hal jasmani atau materi duniawi. Shalom, Allah Tritunggal Maha Kudus memberkati kita selalu.